Apa kabar Bapak Ibu calon orang tua siswa SMP Santa Laurencia? Selamat datang di SMP Santa Laurencia. Perkenalkan, saya Stefanus Liverdi, saya selaku Kepala SMP Santa Laurencia Alam Sutra. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memperkenalkan tentang profil SMP Santa Laurencia kepada Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, saya yakin ketika anak mulai memasuki usia remaja, pasti akan penuh dengan tantangan dan cerita. Kami yakin bahwa fase ini adalah fase yang harus dilalui siswa untuk memastikan proses perjalanan tumbuh kembang mereka menjadi seorang pribadi dewasa dapat berlangsung secara optimal. Kami juga percaya bahwa tidak hanya tantangan yang terdapat dalam fase perkembangan ini, tetapi juga terdapat begitu banyak peluang bagi siswa untuk mengembangkan dirinya. Oleh karena itu, kami di SMP Santa Laurencia mempunyai tekad dan tujuan untuk menyediakan pendidikan yang holistik, memastikan agar siswa dapat tumbuh kembang secara holistik dan optimal, baik dari tubuh, jiwa, maupun pikiran. Untuk itu terdapat 3 aspek utama yang menjadi penekanan kami. Yang pertama adalah memastikan terjadinya proses pendewasaan emosi dan karakter siswa, di mana ini juga akan seiring dengan proses pencarian jati diri mereka. Selain itu juga tentunya di masa SMP, mereka harus mempersiapkan diri untuk menapaki jenjang pendidikan berikutnya. Tujuan akhir dari sekolah SMP Santa Laurencia adalah kami percaya Bapak Ibu bahwa putra-putri yang bersekolah di SMP Santa Laurencia kelak mampu menjadi garam dan terang dunia. Saya yakin Bapak Ibu pun juga setuju bahwa kita ingin putra-putri kita sukses, tetapi tidak hanya sukses untuk diri sendiri, melainkan sukses juga untuk orang lain. Ini juga tertuang dalam moto kami bahwa kami percaya pendidikan anak-anak adalah pembaharu dunia. Oleh karena itu, wujud nyata yang diterapkan di SMP Santa Laurencia dalam setiap program yang direncanakan meliputi 3 aspek utama. Yang pertama adalah perubahan paradigma, dan yang kedua adalah penguatan struktur internal, dan yang ketiga adalah expose terhadap berbagai macam program. Mengapa kami memulai dari perubahan paradigma? Bapak Ibu, kami percaya bahwa titik tolak seseorang berangkat dari bagaimana cara ia memandang. Oleh karena itu di SMP, kami mempunyai sebuah moto dan semangat yang kami selalu tekankan kepada seluruh siswa SMP Santa Laurencia, yaitu, no matter how good you are, you always can do better, atau #a better me. Semangat dari moto ini adalah tidak lain tidak bukan untuk mengajak siswa maupun segenap warga sekolah untuk terus berproses menjadi pribadi yang lebih baik setiap harinya. Maka, wujud nyatanya adalah dengan perbaikan dari hal-hal kecil setiap hari, baik di rumah maupun di sekolah yang dapat dilakukan oleh siswa. Hal kecil ini dilakukan secara konsisten, maka kami percaya dalam jangka panjang kita pasti akan mampu memetik hasilnya. Nah, oleh karena itu semua program di SMP Santa Laurencia didasari oleh semangat untuk perbaikan diri secara terus-menerus. Langkah kedua yang dilakukan adalah penguatan struktur internal atau karakter. Mengapa karakter? Bapak Ibu, kita tahu kondisi pandemi yang terjadi saat ini, yang masih berlangsung sampai sekarang, membawa begitu banyak perubahan. Dan saya percaya bahwa bukan spesies atau individu yang terkuat, terpintar, yang mampu menghadapi perubahan, tetapi individu yang memiliki kemampuan adaptasi terhadap perubahan. Untuk terjadi adaptasi ini, maka diperlukan karakter yang kuat, supaya para siswa khususnya tidak tergerus oleh perubahan itu sendiri, namun mampu menjadi perubahan itu sendiri. Di sekolah Santa Laurencia, kami mempunyai 2 nilai utama yang kami terapkan. Yang pertama adalah nilai tangguh, dan yang kedua adalah nilai peduli. Tangguh untuk siswa SMP, seperti yang Bapak Ibu lihat, konsepnya sederhana. Kami mengajarkan kepada mereka bahwa tangguh itu artinya ketika kamu menemui kegagalan atau ketika kamu jatuh, maka kamu bangun lagi. Jatuh itu tidak apa-apa. Kalau kamu diam, maka baru kamu gagal. Tetapi kalau kamu jatuh dan kamu bangun lagi, maka kamu tidak gagal. Disinilah konsep tangguh yang coba kami tanamkan.
Nilai kedua adalah nilai peduli. Peduli dalam konteks siswa SMP, kami mengajak mereka untuk bersyukur. Kenapa bersyukur? Pribadi yang tidak pernah bersyukur adalah pribadi yang tidak mungkin bisa peduli dengan sesama maupun dengan lingkungan. Oleh karena itu, Bapak Ibu, di setiap program SMP Santa Laurencia, kami coba ajak mereka untuk syukuri semua yang terjadi, hal-hal kecil dalam hidupmu, baik di rumah maupun di sekolah. Niscaya dengan kamu bersyukur, pasti kamu mampu memberi kepada orang lain, kepada sesama, maupun kepada lingkungan. Dengan kata lain, kamu mampu menjadi pribadi yang peduli. Inilah dua nilai utama yang diterapkan di SMP Santa Laurencia. Langkah ketiga adalah expose, di mana expose ini adalah pemaparan program-program kepada para siswa yang bertujuan untuk supaya para siswa memiliki wawasan, memiliki pengalaman dalam setiap program yang mereka ikuti dalam rangka menemukan passion mereka. Maka bicara tentang program, kita bicara dengan kurikulum. Kembali lagi, kurikulum yang diterapkan di SMP Santa Laurencia menitik beratkan pada kurikulum holistik, yaitu perkembangan optimal antara tubuh, jiwa, dan pikiran. Di mana semua semangat ini dituangkan dalam program, baik yang bersifat ko-kurikuler maupun ekstra-kurikuler dan intra-kurikuler. Bicara tentang kurikulum, maka hal pertama yang pasti ada di pikiran kita adalah proses pembelajaran. Bapak Ibu, jika dulu proses pembelajaran di sekolah, pasti kita artikan proses pembelajaran yang terjadi di kelas. Namun, masa pandemi saat ini membawa tantangan tersendiri ketika siswa dan guru tidak boleh lagi bertemu di kelas secara langsung, tetapi kalau kita melihat dari sudut pandang lain, muncul juga peluang. Peluang apa? Peluang terjadinya proses pembelajaran dimanapun dan kapanpun. Dalam istilah pendidikan, ada beberapa istilah yang kami gunakan, antara lain luring sinkronus, di mana ini mencerminkan proses pembelajaran secara langsung antara siswa dengan guru di kelas. Namun ketika pandemi terjadi, proses ini bergeser menjadi proses pembelajaran secara daring sinkronus, di mana siswa dengan guru bertemu tetapi tidak secara fisik. Selain dua proses pembelajaran ini juga ada dua proses pembelajaran yang lain yang bisa digunakan, yaitu luring asinkronus, di mana siswa dapat mengerjakan tugasnya secara mandiri tanpa pantauan, maupun daring asinkronus, di mana siswa tetap masih dipantau guru, tetapi mereka mengerjakan serangkaian tugas atau proses pembelajaran tertentu. Keempat metode pembelajaran ini kami gunakan di SMP Santa Laurencia, khususnya di masa pandemi ini, dan tentunya di masa mendatang, untuk memberikan sebuah proses pembelajaran yang tidak hanya berarti, tetapi juga bermakna bagi siswa untuk memastikan proses tumbuh kembang mereka di bidang akademik. Beberapa contoh hasil karya siswa Bapak Ibu dapat lihat dalam slide berikut. Kami tidak hanya menerapkan penekanan di teknologi saja, tetapi aspek-aspek keterampilan siswa juga masih kami perhatikan, seperti yang tertera dalam beberapa hasil karya siswa, baik yang bersifat motorik menggunakan tulisan tangan maupun yang menggunakan teknologi. Selain ini, kami juga mengajarkan siswa untuk bagaimana berkolaborasi, kerja kelompok tetapi secara virtual. Di mana kami yakin di masa dewasa mereka akan berhadapan dengan situasi ini. Mereka akan bertemu dengan kolega, mungkin tidak dari satu tempat, tapi mereka harus berkolaborasi secara virtual. Nah, di SMP pun juga sama, mereka sudah mulai diajarkan. Selain itu, Bapak Ibu juga para siswa kami ajarkan untuk mengembangkan minat bakat mereka di bidang seni khususnya. Kita tahu teknologi memang menjadi faktor yang dominan saat ini. Tetapi untuk memastikan tumbuh kembang mereka secara optimal dan seimbang, minat bakat kreativitas di bidang seni pun juga masih mendapat perhatian khusus di SMP Santa Laurencia. Yang tidak kalah pentingnya adalah proses refleksi, di mana di masa remaja mereka ini mereka butuh untuk melihat ke dalam diri mereka butuh untuk mencari jati diri mereka. Dan ini hanya didapat melalui serangkaian proses yang bersifat reflektif.
Oleh karena itu, di setiap pelajaran maupun melalui guru bimbingan konseling, para siswa diajak untuk melakukan refleksi secara kontinu, secara terus-menerus. Sehingga dalam proses pendewasaan mereka, mereka dapat semakin menemukan siapa jati diri mereka yang sesungguhnya, dan harapan kami tentunya mereka dapat menjadi seorang pribadi yang dewasa, baik secara emosi maupun karakter. Selain program-program yang bersifat akademik, SMP Santa Laurencia juga menekankan program-program yang bersifat non-akademik, khususnya penguatan di bidang karakter dan kepemimpinan. Salah satu contohnya adalah program OSIS atau Organisasi Siswa Intrasekolah, di mana melalui program ini para siswa bisa belajar bagaimana untuk berorganisasi, berkolaborasi dengan teman-temannya, merancang sebuah kegiatan dari siswa, oleh siswa, untuk siswa. Selain OSIS, SMP Santa Laurencia juga menerapkan program Paskibra, di mana program ini bertujuan untuk membentuk mental dan karakter siswa yang tangguh, dan tentunya juga untuk menumbuhkan rasa cinta mereka terhadap tanah air, negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain program-program yang bersifat karakter dan kepemimpinan, SMP Santa Laurencia juga menitikberatkan pada perkembangan di bidang seni atau kreativitas. Program pentas seni diselenggarakan secara rutin oleh SMP Santa Laurencia, di mana ini menjadi wadah bagi siswa untuk dapat tampil, menunjukkan minat dan bakat mereka. Tidak hanya wadah untuk tampil, tetapi juga dalam acara-acara tertentu, program ini dikemas dalam bentuk sebuah kompetisi yang kami sebut dengan Laurencia Cup, yang juga dijalankan secara rutin. Pada kesempatan ini, siswa juga dapat ikut serta untuk berkompetisi, untuk melatih dirinya di berbagai minat dan bidang yang tentunya mereka sukai atau mereka inginkan. Program lainnya yang juga mendapat penekanan di SMP Santa Laurencia adalah program kebangsaan, di mana program ini bertujuan untuk menumbuh kembangkan rasa cinta tanah air dari diri siswa. Seperti yang Bapak Ibu saksikan di layar berikut, di Hari Sumpah Pemuda, secara khusus kami mengajak para siswa untuk datang ke sekolah, hadir ke sekolah dengan pakaian adat dari berbagai macam daerah. Kami akan melakukan apel pagi, dan setelahnya kami akan melakukan serangkaian kegiatan untuk mengajak siswa semakin mengenal tentang konsep kebinekaan yang terdapat di negara Indonesia. Selain program-program yang dilaksanakan di sekolah, baik akademik maupun non-akademik, SMP Santa Laurencia juga mengadakan program-program proses pembelajaran di luar sekolah. Hal ini bertujuan untuk mengembangkan wawasan siswa bahwa belajar itu tidak hanya terjadi di kelas, bisa juga di luar kelas. Salah satu program yang kami terapkan adalah program field trip, di mana para siswa diajak untuk keluar kota atau bahkan ke luar negeri untuk belajar dari tempat yang baru dengan teman yang baru. Untuk menunjang program ini, Bapak Ibu, kami juga mengadakan kerjasama secara khusus dengan beberapa sekolah yang berada di luar negeri. Salah satu contohnya adalah sekolah Stella Maris Ursuline yang berada di Hualien, Taiwan. Secara rutin, ketika pandemi belum berlangsung, kami akan mengunjungi sekolah tersebut, di mana siswa juga akan ikut serta. Mereka akan bertukar budaya, menjalin pertemanan, dan saling berbagi cerita. Begitu juga sebaliknya, teman-teman dari Taiwan juga akan datang ke sekolah SMP Santa Laurencia untuk semakin mengenal Indonesia, bertukar budaya, dan menjalin persahabatan. Selain sekolah di Taiwan, kami juga memiliki kerjasama dengan Dunman Secondary School di Singapura. Relasi ini terjalin sudah lebih dari 10 tahun, sebuah relasi yang baik, dengan program yang sama juga, di mana secara rutin kami akan berkunjung ke sana, dan sebaliknya, para siswa dari Singapura pun akan datang ke Indonesia, dan mereka akan saling mengerjakan proyek kolaborasi, bekerja sama untuk membangun pertemanan juga. Selain dari Singapura, kami juga saat ini sedang menjalin kerjasama dengan sekolah yang berada di Jepang, yaitu Miyagi Tagajo High School Japan. Kerjasama ini berlangsung kurang lebih sudah 3-4 tahun, di mana para siswa di SMP Santa Laurencia dengan para siswa di Jepang
mereka masih bertemu secara online, mereka bertukar budaya, mereka menjalin pertemanan, tetapi ada satu tujuan bersama, yaitu mereka mengerjakan sebuah proyek kolaborasi untuk mengatasi bencana-bencana alam yang terjadi, baik di Indonesia maupun di Jepang. Karena seperti yang kita ketahui, Indonesia dan Jepang memiliki kesamaan dalam menghadapi bencana-bencana alam. Oleh karena itu, para siswa mereka saling bekerja sama, berkolaborasi, membuat sebuah proyek, bagaimana menerapkan sebuah mitigasi bencana yang baik, sehingga ke depannya praktek ini pun juga diharapkan membawa dampak yang baik bagi masyarakat Indonesia dan di Jepang secara keseluruhan. Program yang terakhir Bapak Ibu adalah program spiritualitas. Program ini menjadi program yang terpenting karena spiritualitas menjadi dasar dan juga penyeimbangan terhadap semua program yang dijalankan di SMP Santa Laurencia. Di sini anak-anak kami ajak untuk menumbuh kembangkan iman mereka dengan 3 konsep utama, yaitu iman, harapan, dan kasih. Dengan iman kami mengajarkan mereka bahwa betul kamu harus melalui ini sendiri, tetapi percayalah bahwa kamu tidak sendiri. Apapun agamamu, kamu masih memiliki Tuhan. Tuhan akan mendampingi dalam setiap perjalanan hidup kamu. Konsep yang kedua adalah harapan. Dengan adanya iman, kami percaya timbul sebuah harapan. Ini akan menjadikan sebuah daya bagi siswa, daya untuk mampu melakukan sesuatu, daya untuk mampu mengatasi tantangan yang timbul. Dan pada akhirnya tentunya, seperti yang disampaikan di awal, konsep kasih dapat terjadi secara konkret dan nyata, di mana siswa menjadi pribadi yang peduli, yang mampu memberikan kepada sesama dan lingkungan. Program spiritualitas ini dituangkan dalam beberapa bentuk program secara nyata. Antara lain, ada misa ekaristi secara rutin, kemudian ada doa pagi dan devosi, ada rekoleksi dan retret untuk para siswa, penerimaan sakramen Krisma untuk siswa kelas 8 dan yang beragama Katolik, dan integrasi dengan mata pelajaran agama diadakan sebuah program kerja sosial, di mana siswa diajak untuk tidak hanya mampu memberikan kepada lingkungan keluarganya, tetapi juga mampu untuk memberikan keluar ke lingkungan masyarakat. Semua program yang sudah saya sampaikan, yang sudah direncanakan tadi, tentunya tidak akan berjalan dengan baik jika tidak didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Oleh karena itu, SMP Santa Laurencia juga memiliki komitmen untuk mengembangkan dan menyediakan fasilitas pendukung, sehingga semua proses pembelajaran dapat berlangsung secara optimal. Faktor terakhir juga, selain fasilitas sekolah, faktor yang terpenting sebenarnya, yaitu sinergi dari seluruh warga sekolah, baik orang tua siswa, Bapak Ibu guru dan staf, maupun para siswa itu sendiri. Karena kami percaya, tanpa sinergi yang baik, tanpa kerjasama yang baik antara pihak sekolah dengan pihak orang tua maupun dengan siswa, tujuan mulia yang kita rencanakan di awal pasti tidak akan tercapai. Namun, jika sinergi ini bisa terjadi dengan baik, didukung dengan semua program sekolah, didukung dengan fasilitas yang mendukung, maka kami yakin buahnya di akhir, buah manisnya pasti mampu kita petik. Seperti yang Bapak Ibu dapat lihat, beberapa torehan prestasi siswa, baik di sifat lokal, nasional maupun internasional, di berbagai bidang, juga dicapai oleh para siswa. Di SMP Santa Laurencia juga kami tidak henti-hentinya untuk mengajak para siswa berkompetisi. Tujuannya tidak lain tidak bukan mengalahkan orang lain, tetapi lebih mengalahkan diri sendiri. Karena sesuai dengan mutu dan semangat kami, tidak peduli seberapa baik dirimu, kamu pasti mampu melakukannya dengan lebih baik lagi. Inilah semangat A Better Me yang kami terapkan di SMP Santa Laurencia. Bapak Ibu, demikian paparan informasi yang dapat saya sampaikan terkait profil SMP Santa Laurencia. Semoga perjumpaan kita berikutnya adalah ketika Bapak Ibu sudah resmi menjadi orang tua siswa-siswi SMP Santa Laurencia Alam Sutra. Bergabunglah bersama kami di keluarga besar Sekolah Santa Laurencia. Terima kasih, Tuhan memberkati.